Anak-anakku, murid-muridku, ratusan tahun lalu Imam Ali berkata, "Sungguh aku adalah budak sahaya bagi guruku. Seandainya guruku memintaku 1000 dirham emas untuk 1 huruf saja, pasti aku akan bayar. Namun tidak, anakku. Aku tidak memintamu membayar uang emas semelimpah itu. Apalagi uang sebanyak itu. Bahkan sepeser pun aku tidak memintanya. Aku tidak ingin menjual berjuta-juta huruf yang aku ajarkan padamu. Tidak, anakku, tidak. Di kelas, aku tidak sedang bertransaksi, tidak sedang berniaga. Apa artinya harta jika aku melihat kalian memegang dan memeluk mesra medali dan trofi saja sudah membuatku bangga. Harga yang perlu kau bayar untuk gurumu hanya menghargai, ya menghargai, bahwa aku gurumu dan engkau muridku. Aku punya hak dan kewajiban, dan kamu pun juga punya hak dan kewajiban yang perlu kamu tunaikan. Hanya itu saja, anakku. Sebab ketika engkau tahu akan hal ini, maka kita saling mengerti, saling memahami. Murid-muridku, anak-anakku, di sekolah engkau adalah anak-anakku, buah hatiku yang perlu aku jaga, perlu aku sayangi dan aku kasihi. Meskipun engkau tidak aku lahirkan dari dalam rahimku, namun engkau adalah anak yang aku lahirkan dari dalam hatiku. Sebab menuntunmu ke jalan terang adalah tanggung jawab muril bagiku. Namun, betapa renyuh hati ini ketika dengan cinta aku ajarkan padamu, malah engkau membalikkan badan dan membentakku. Dengan cinta pula waktu bersama dengan keluarga aku taruhkan demi dan untukmu. Akan tetapi, betapa aku mengelus dada ketika engkau melawan dan menghantamku dengan ujaran-ujaran yang tak pantas. Malah ada di antara kamu dengan tanpa belas kasihan melaporkan aku seperti layaknya maling ayam yang ketangkap basah. Betapa retak hati ini ketika aku melapangkan jalanmu, namun di saat yang sama engkau mencoreng namaku dengan perbuatan jahilmu. Dengarkan, duhai anakku, dengarkan baik-baik. Hukum alam ini lazim terjadi dimanapun tempatnya, di daerah manapun. Hukum ini umum terjadi, yaitu di saat engkau berprestasi, yang menikmati hasilnya engkau sendiri dan orang-orang rumahmu. Lalu lantang kau dengar, anak siapa ini dan siapa orang tuanya, bukan siapa gurunya. Kalimat tersebut tentu bikin kamu dan keluargamu bangga. Namun sebaliknya, tatkala engkau bikin onar, maka siapa gurunya dan sekolah di mana, suara yang sering tersebar. Begitulah adanya. Anak-anakku, anak didikku, mohon untuk dimengerti. Sekali lagi, bahasa yang gurumu lontarkan setiap hari di depanmu adalah bahasa cinta. Dengan cinta itu pula, maka aku ajarkan dirimu, mendisiplinkanmu, meski sering kau anggap kelewat batas dan tak manusiawi. Kamu tahu akan kisah Nabiullah Musa alaihi salam ketika beliau meminta klarifikasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sebagian manusia ditempatkan di surga dengan fasilitas mewah di sana,
dan sebagian lainnya disiksa di neraka. Kemudian Allah meminta Musa agar menanam gandum. Gandum-gandum tersebut menguning dan siap untuk dituai setelah mengalami proses panjang. Hasilnya, gandum yang kualitasnya super Musa jual di pasar-pasar, dan gandum yang jelek, yang tak layak dikonsumsi, beliau bakar. Kemudian dengan itu Allah menjawab pertanyaan Musa dengan begitu lugas. Kau tahu itu? Dengan kisah Nabiullah Musa tersebut, pada sebenarnya aku ingin menyampaikan bahwa teguran-teguran kecil yang aku layangkan padamu, yang kau anggap tak manusiawi itu, pada sebenarnya bertujuan agar engkau menjadi insan yang berkualitas. Di antara kalian, sebagian perlu aku beri nilai yang memuaskan, dan sebagian lagi aku disiplinkan. Sama dengan teguran yang orang tuamu layangkan di rumah ketika engkau melakukan sesuatu yang memancing amarah. Mendisiplinkanmu bukan berarti kau bermasalah, apalagi dianggap sering bikin ulah. Namun, ini semua demi kebaikan dirimu, demi masa depanmu kelak. Anak-anak didikku, masa depan negeri ini berada di pundakmu. Jika engkau hebat, bangsa ini akan bermartabat. Sebaliknya, jika engkau berbuat laknat, maka negeri ini akan terlumat. Engkau pewaris bangsa ini, gunakan otak dan hatimu. Segeralah berpikir, maka sejarah pasti kau ukir. Di tanganmu, kekuatan negeri ini terkepal, kekuatan yang mengantarkan bangsa ini berperadaban luhur. Kau tak perlu lagi memanggul senapan, meruncingkan bambu seperti pahlawan masa dulu. Tugasmu hanya belajar, belajar dan belajar. Anak-anakku, murid-muridku, suara hati ini bukanlah berarti ujaran kekesalan, ngambek, apalagi memberitakan aibmu. Suara hati ini tidak bertujuan memelas agar dirimu mendengar suara hatiku ini, suara hati gurumu, namun agar dirimu membukakan hatimu, lalu merangkum semua tutur kataku ini menjadi penuntun jalanmu ke jalan yang bercahaya, sehingga tak ada lagi siapapun yang berstatus murid melakukan sesuatu yang tak seharusnya pada gurunya. Semoga